Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wa'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita senantiasa diberikan limpahan nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Salah satunya kita diberikan kesehatan, sehat iman, sehat Islam, sehingga kita bisa bermujahadah, bertemu muka, melaksanakan amal ibadah kita. Dan antaranya salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, membawa ajaran Islam minaz-zulumati ilan nur. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa semuanya kita umur panjang, sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin. Yang kami hormati para pengurus Masjid As-Salihin DKM serta jamaahnya yang senantiasa diberikan semuanya keberkahan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Baiklah, kita awali ini setelah kita rehat dari Ramadan. Alhamdulillah, di Idul Fitri, di bulan Syawal ini Allah berikan kita kesehatan kembali, kita belajar mengaji lagi, baca kitab lagi. Dan saya ucapkan juga minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin selama beberapa hari ini yang kita tidak luput semuanya itu dari segala kesalahan. Semoga Allah berikan di hari yang fitri Syawal, Allah berikan ampunan, maghfirah, kesehatan dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut kepada kajian mengaji kita tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk pada ayat ke 45 aja saja. Nanti kalau apa yang lain itu kita ulang lagi lah. Baik, kita kembali kepada ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Dilanjutkan ayat berikutnya, wasta'inu bis-sabri was-salati. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Atamuruna an-nasa bil birri. Ayat sebelumnya berbicara tentang perintah Allah kepada manusia. Nas, atamuruna an-nas bil birri, untuk selalu berbuat kebaikan. Bir itu artinya semua kebaikan, jamil khair. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Dan jangan sampai kita mengingatkan dan sampai kita mengajak seseorang untuk berbuat baik sementara kita lupa untuk berbaik. Ayo kita berbuat baik. Semuanya kita ajak dan kita jangan lupa untuk tidak mengajak berbuat baik semuanya. Antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kemudian dilanjutkan wasta'inu bis-sabri was-salati. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam tafsirnya, ya'murullahu ta'ala abidahu fima ya'maluna min khairid dunya wal akhirah bil isti'anati bis sabri was salah. Kata-kata ya'muru
ta'ala ya'murullah, tentu pasti dalam katanya Allah. Abidahu, abid artinya hambanya. Allah memerintahkan semua hambanya bima ya'maluna min khair dunya wal akhirah, untuk senantiasa berbuat untuk mendapatkan, berharap untuk berbuat min khair dunya, segala kebaikan dunia dan akhirat, bil isti'anah, dengan menjadikan pertolongan. Dengan apa pertolongannya? Bisa beri wassalat. Jadi diperintahkan oleh Allah senantiasa kita untuk selalu berbuat kebaikan, menjadi harapan kita di dunia dan di akhirat dengan pertolongan sholat, dengan pertolongan sabar. Dengan sabar, dengan sholat itu menjadi pertolongan kita untuk mendapatkan harapan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kama qala Muqatil fi tafsir hadil ayat, katakan pendapat Muqatil ini adalah seorang sahabat ya, yang menyampaikan fi tafsir hadil ayat, dalam ayat ini ista'inu kan kalau dari sisi bahasa ini kan asalnya ista'ana yasta'in, isti'anan kalau dalam sholat. Tolabul aun, al-aun artinya pertolongan. Istaghfara, tolabul istighfar. Istaghfir, mintalah ampunan. Ista'ana, mintalah pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, istiqomah. Istana mintalah pertolongan. Ala talabil akhirat, mintalah pertolongan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Apa? Bisabri ala faraidi wassalat, sabar dalam setiap perbuatan yang wajib. Di antara salat itu untuk mendapatkan kesempurnaan sholat, kita harus khusyuk, harus sabar dalam sholatnya, dan segala rukun-rukunnya dan sebagainya itu mengerjakannya dengan sempurna, dengan sabar, dengan segala ketaatan. Wassalat al-faraid itu artinya jami'ah, semuanya yang fardu, baik sholat, ya puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ditekankan lagi wassalat, terutama sholat. Fa'amma sabru faqila innahu siyam. Sesungguhnya sabar itu diartikan oleh para ulama adalah siyam, yaitu puasa. Jadi wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Ista'inu bisabri itu dengan ada yang mengartikan sabar, yaitu dengan puasa. Ada yang mengatakan dalam ini fa'amma sabr faqila innahu siyam. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi ini dalam tafsir Al-Qurtubi Jamil Ahkam, karena biasanya kalau Imam Qurtubi dalam tafsirnya ini tafsir ahkam, selalu menjelaskan tentang hukum-hukum. Walihada sama Ramadan syahrus sabar. Kenapa dinamakan di sini as-sabru faqila innahu asyam, asta'inu bis-sabri adalah sabar. Maka bulan Ramadan adalah bulan sahrus syam, sahrus sabar. Dikatakan bulan puasa adalah bulan kesabaran. Kamana takab hadis as-saumu nisfus sabar. As-saumu nisfus sabar. Puasa itu setengah dari kesabaran. Maka puasa kalau seandainya nggak sabar, kita tidak bisa menjalankan puasa dengan baik, dengan sempurna, dengan sabar itulah. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah.
disebutkan bisabri wassalat. Kalau dalam ilmu bahasa mungkin didahulukannya as-sabar, kemudian salat, itu ada tujuannya dalam ayat Al-Quran. Tapi kadang di satu tempat bisa jadi didahulukan ayat ini menekankan tujuan ini. Bisa jadi di lain ayat bisa didahulukan. Itulah salah satu ayat, setiap kata yang didahulukan itu mempunyai makna dan tujuan tertentu dalam penurunannya. Baik, nanti kita kapan-kapan kita bahas. Wakil al-murad bisabri al-kaf anil ma'asi. Nah, diterangkan lagi oleh para ulama kata-kata as-sabr itu. Wakil al-murad bisabri ista'inu bisabri al-kaf anil ma'asi. Sabar itu sabar dalam setiap perbuatan, menghadapi kehidupan maksiat. Ada banyak maksiat, maka harus menahan, harus menjauhkan, sabar dan sampai tergoda dan lain sebagainya. Wahada qarra bi'adai ibadat. Oleh karena itu sabar itu dikaitkan, dijajarkan dengan ada ibadat, semua perbuatan ibadah, semua amal ibadah. Wa a'laha fi'lus salat, dan semua perbuatan ini wasta'inu bis-sabri was-salat, a'lah yang paling tinggi, yang paling utama fi'lus salat adalah mengerjakan ibadah salat. Ibadah salat dengan sabar, puasa dengan sabar, haji dengan sabar dan sebagainya. Itu tujuan daripada itu bagian dari tafsir. Kalau dibilang tafsir, maknanya 1, 2, 3 itu biasa di zaman. Jadi maknanya tidak satu, tapi banyak tujuannya. Itulah salah satu di antara tafsir. Kenapa kita harus demikian? Karena memang semua perbuatan itu bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu ditafsirkan banyak makna. Sahabat juga demikian menafsirkannya begini-begini, tapi itu semuanya benar. Maka rujukannya kenapa kita harus berbuat baik? Al-Quran rujukannya, ada tafsirnya. Ada seorang mengatakan ini benar, as-sabar itu adalah puasa. As-sabar itu menahan dari segala perbuatan maksiat. Kemudian disebutkan lagi, qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat juga mengatakan as-sabru sabron, bahwa sabar itu ada dua macam. As-sabru sabron, sabrun indal ma'asiyati hasan. Sabar ketika dalam sabrun, as-sabru sabrona sabrun indal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah itu baik. Itu memerintah. Wa asamun as-sabar min maharimillah, dan setinggi-tingginya sabar itu adalah as-sabru an maharimillah, sabar dalam segala hal-hal yang berkenaan perintah Allah, yang diharamkan Allah, yang dilarang itu kita sabar menjauhkannya, sabar menahan, sabar dan sebagainya. Inilah ujian kita, as-sabru. Maka disuruh ista'inu, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara melalui sabar, dengan cara melalui salat. As-sabru sabran, sabrun indal musibati hasan, wa ahsan min as-sabr inda maharim. Qala Abul Aliyah, dikatakan oleh Abul Aliyah di antara kalangan tabi'in, mengatakan ini bagian dari tafsir. Wasta'inu bis-sabri, wasta'inu bis-sabri was-salat, artinya apa? Ala mardatillah, sabar, mintalah pertolongan dan sabar dengan salat itu ala mardatillah, semuanya sabar karena Allah, mardatillah,
Semuanya karena izin Allah, semuanya karena perintah Allah, semuanya karena izin Allah, semuanya kita minta. Wa'lamu annaha min ta'atillah, itu bagian dari taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah dengan sabar dan sebagainya, ada segala hal-hal yang berkenan musibah kita, semuanya kita menjauhkan dari segala yang dilarang Allah semuanya itu bagian dari pertolongan Allah dengan sabar, dengan salat. Wa'lamu annaha min ta'atillah wa amma qawlu was-salatu. Arti tafsir dari wasta'inu bis-sabri was-salat. Tadi sabar sudah ya. Sabar diartikan ada muradnya adalah as-sabru, ada yang mengatakan siam, puasa. Ada yang mengatakan sabrun indal musibah dan sebagainya. Sekarang as-salat. Fa inna sholata min akbaril aun anis sabat bil amr. Fa inna sholat min akbaril aun. Karena sesungguhnya sholat bagian yang paling besar pertolongannya. Alas sabat ila amr. Dalam setiap perkara semuanya adalah bertumbuh dari perintah sholat. Maka dengan sholat kita diperintahkan untuk bersabar, karena dengan sabar melalui sholat kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah dari segala urusan. Bil amri kama qala ta'ala wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Al-ayat itu salah satu di antara tafsir wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita lanjutkan ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabu amrun faza ila shalah. Ini dalam sebuah hadis mengatakan riwayat Ahmad wa Abu Daud. Dalam riwayat Imam Ahmad wa Abu Daud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabu amrun, jika ditimpa segala musibah, faza ila shalah. Kalau ditimpa oleh musibah langsung Nabi mendekatkannya dengan salat. Faza ila shalah. Apa buktinya? Diriwayatkan oleh Ali, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, kata Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, laqad ra'aitana lailatal badri wa ma fina illa na'imun ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yad'u hatta asbah. Sungguh kami melihat maksudnya kata Ali itu kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul badri, dan malam Lailatul Qadar, Lailatul Badar misalnya, atau malam-malam wa ma fina illa na'im, kita semuanya tidur. Wa ma fina illa na'imun ghaira Rasulillah, kita semuanya tidur kecuali Rasul. Illa na'am ghaira Rasulullah yusalli, Rasul kita pada tidur, Rasul salat. Wa yad'u hatta asbah, kemudian dia sholat dan berdoa hingga datangnya fajar atau subuh. Itu salah satu riwayat yang disampaikan dari Ali bin Abi Thalib. Waruya anna ibn Abbas na ilai akhu sama bahwa fi safar. Demikian juga Ibn Abbas juga menyampaikan juga pasama bahwa safar, dalam perpergian, dalam apa namanya, pastarja semua tanah hanut tarik, kemudian kembali dan tanah hanut tarik, kembali dari jalan. Fa'anaha fasalla raka'atain atala fihi majlis. Fa'anaha duduk sebentar, salat 2 rakaat, atala fihi ma'al julus, kemudian dia duduk kembali. Ya mungkin kalau di safar ya gimana, kalau memang sholat ya sholat bagaimana seorang musafir, apakah tanpa berdiri atau sambil duduk di tempat, di kendaraan atau di mana, di kapal atau sebagainya.
Semakama yamsi ila rahilatihi, kemudian jalan, kemudian melanjutkan perjalanan. Wa huwa yaqul fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan bantuan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wa dhamir mana nih? Wa innaha. Dhamir di situ kembali ke mana? Wa dhamir kalau wa innaha lakabiratun aidun ila as-salat. Aidun ila salat. Dan dhamirnya wa innaha itu kembali kepada salat. Mintalah dengan salat pertolongan kepada Allah. Mintalah dengan berbuat, dengan melakukan ibadah salat untuk pertolongan. Aidillah salat. Wa yahtamilu, bisa jadi dhamir wa innaha itu yahtamilu ayyakun aidan ala ma yadullu ala kalam wa huwa al-wasiyah. Bisa jadi kembali wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Innaha dhamlah itu kembali kepada pertama kepada salat, kembali yang kedua kembali kepada al-wasiyah. Wasiat itu artinya nasihat. Apa yang dimaksud nasihat? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini adalah wasiat. Bagian dari wasiat Allah kepada hambanya untuk meminta pertolongan dengan sabar, dengan salat itu maka innaha katanya bagian dari wasiat kita dari Allah untuk senantiasa minta pertolongan dengan sabar, dengan salat. Ya baik ya. Kaqaulihi ta'ala fi qissati Qarun wa ma yulaqaha illa sabirun. Wa ma yulaqaha illa sabirun. Dan Allah tidak akan memberikan segala manfaat, keberkahan illa sabir, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadin. Dan Allah tidak akan memberikan segala kebaikan-kebaikan, cerita Luqman misalnya pada anak, keluarga dan sebagainya. Illa alladziina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar, kecuali kepada illa dzu hadin adzim, kepada orang-orang yang dapat keberuntungan. Itu bagian dari penafsiran dari ista'ana wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ai wa ma yulaqqa hadhil wasiyah illa alladziina sabaru. Ai wa ma yulaqqa hadhis wasiyah, tidak akan Allah berikan segala kebaikan, segala nikmat kesabaran, manfaat dari kesabaran dan sholat, kecuali dengan wasiat ayat ini, kecuali dengan kesabaran, kecuali dengan sholat. Illa alladzina sabar, kecuali orang yang mengerjakannya dengan sabar. Wa ma yulaqaha ay yu'taha wa yulhimu illa dzahadun. Sama tadi. Tidak akan Allah berikan kecuali orang-orang yang diberikan ilham, diberikan kekuatan illa dzahadin, orang dapat keberuntungan. Keberuntungan itu datang ketika kita banyak melakukan kebaikan. Itu beruntung. Ada silsilahnya, ada rentetannya. Orang yang banyak beruntung itu karena memang banyak doa, banyak sabar, itu mungkin itu nggak mungkin tiba-tiba orang ngomong keberuntungan ini keberuntungan. Keberuntungan dalam maksiat tidak pernah. Keberuntungan dalam kebaikan, itu salah satu bagian. Baik ya. Wa ala kulli taqdir faqaulu ta'ala, semua itu bersumber dalam konteks wa innaha lakabiratun wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun wa innaha lakabiratun ay masyaqqatun sakil. Semuanya itu mungkin ucapannya gampang. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah gampang kita ucapkan. Tapi wa innaha lakabiratun lasakir, semuanya itu berat, nggak gampang. Kita ucapkan gampang, tapi mengerjakannya yang susah, yang berat. Makanya disuruh minta pertolongan.
dengan sabar. Ya Allah berikanlah saya kesabaran, ya Allah berikanlah saya kemudahan dan sebagainya. Ya, wa inna lakabiratun ay masyaqqatun sakir illa 'alal khasin. Semuanya itu berat, masyaqqah itu rintangannya berat illa 'alal khasin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Qala Ibnu Abbas berkata, yani al-musaddiqin bima anzalallah. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu orang-orang yang selain orang muslim, yang al-musaddiqin, yang membenarkan, yang beriman, yang yakin kepada apa yang Allah turunkan. Bima anzalallah. Wa qala Mujahid al-mu'minun haqqan, orang-orang yang berimannya iman yang baik, yang benar. Wa qala Abu Ali al-khaifin, orang-orang yang takut, khasyiin, takut kepada Allah atas hal-hal perintah-perintah yang diharapkan, taat, takut. Wa qala Muqatil al-mutawadiin, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang senantiasa berharap hanya keridhaan Allah dan sebagainya. Itulah. Lah itu semuanya ringan kalau kita sudah mendapatkan nilai itu. Taat kepada Allah, percaya, yakin apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad berupa Al-Quran itu benar, sehingga kita mudah. Walaupun dikatakan itu masyaqqah ya benar, tapi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kekhusyuan dan sebagainya itu mungkin bisa ringan. Yani al-musaddiqina bima anzalallah. Qala Mujahid al-mu'minina haqqan, qala al-khaifin, qala al-mutawadiin. Wa qala Dhahhak, ini Dhahhak mengatakan wa inna qala inna lasaqilatun illa alal khadiin abtain. Dan itu semuanya sakilah berat ila alal khadiin abtain, orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah, al-khaifin asfa, al-musaddiqina bi wa'dihi wa wa'di, orang yang membenarkan, yang yakin kepada ada janji dan ancaman. Wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman Allah. Janji Allah, ya orang yang berbuat baik, bertakwa akan mendapatkan kebaikan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatun misalnya. Itu diantaranya. Innaha lakabiratun illa al-khasin. Qala Ibnu Jarir mana wasta'inu ayyuhal akhbar min ahlil kitab. Wasta'inu ayyuhal akhbar min ahlil kitab bihabsi anfusikum ala ta'atillah wa iqamis shalat al-mani minal fahsya'i munkar. Kata ulama tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kalau dalam kitab tafsir Al-Kabir, tafsir Al-Quran Al-Kabir, tafsir Ta'wil, ista'inu ayyuhal akhbar, wahai orang-orang yang menyampaikan berita. Siapa itu disebut min ahlil kitab? Karena pada awalnya titik persoalan perintah ayat ini min ahlil kitab, ta'muruna nasa bil birri wa tansawna dan sebagainya, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa. Ini kan ayatnya berkenaan Bani Israil. Nah, kita lihat. Wasta'inu ya ahlal akhbar min ahlil kitab bihassi anfusikum ala ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah wahai orang-orang di antara ahlul kitab, Bani Israil dan sebagainya, bihabsi untuk menahan diri senantiasa ala ta'atillah, untuk selalu taat kepada Allah, wa iqamatis shalah, dengan mendirikan salat yang salat itu adalah mencegah minal fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah bagian dari cara untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-muqarraba min wardalah, yang mendekatkan diri kepada Allah, al-adima iqamata, yang sangat tinggi besarnya, ila al-khasin al-mutawadiin al-mustaqirin li ta'atil mutazalilin min kham, yang tujuannya adalah
memang berat, kecuali bagi orang yang khashiin, orang-orang mutawadin yang taat kepada Allah Subhanahu. Hakadha qala az-zahir anal ayat wa in kanat khitaban fi saqi inzar bani Israil fa innam la yaqsudu biha ala sabilit takhsis. Tapi di akhir ayat, walaupun ayat ini tujuannya ditujukan kepada Bani Israel, Ahlul Kitab, tapi tidak semata-mata untuk mereka. Al-nal ayat wa in kanat khitaban, meskipun ditujukan khitabnya bisa inzar untuk mencegah dari segala peringatan-peringatan hal itu kepada Bani Israel, fa innam la yaqsudu biha ala sabilit takhsis. Pada sesungguhnya tidak ditujukan kepada mereka saja, wa innama sabilul litaksis. Lam yaqsudu biha ala sabil taksis. Walau tidak dikhususkan kepada mereka, tapi semuanya adalah tujuan kepada manusia. Wa innama hiya amatun lahum. Karena sesungguhnya untuk umum, untuk semua manusia, untuk yang beriman, yang sebagainya. Wali ghairin, dan siapa saja. Wallahu a'lam. Demikian, itu diantara tafsir ayat wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Udah 2 paragraf 1 ayat. Nanti kita lanjutkan mungkin ini masih banyak. Alladzina yatin anam laqarabim wa anam dan masih. Mudah-mudahan itu kira-kira isinya, tujuan dari perintah Allah untuk senantiasa menjadikan sabar dan salat sebagai pertolongan untuk mendekatkan kepada Allah dengan cara sabar, dengan cara salat, dan itu semuanya walaupun berat, semuanya akan bisa dimudahkan oleh Allah dengan cara sabar dan taat atas perintah yang diperintahkan Allah kepada hambanya, kepada semua manusia yang beriman. Demikian. Mungkin itu ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Nah, terjemahnya dulu. Silakan. Ini terjemahnya saya nggak sempat. Pertama, ditoatihi al-khaifin. Satu apa sukun itu? Iya. Tak terjemahnya itu. Apa itu yang mana? Baris di bawah 1, 2, 3, 4. Ditoatihi al-khaifina pas satu nat. Satu atuh itu tahun. al-khaifin. Satu. Lafaznya gimana? Khaifin itu yang khaif, yang takut ya. Iya udah. Ini satu minat saya sudah khaifin. Satu sin atau waw atau he. Apa bacaannya? Satu itu ya kekuasaan. Kekuasaan. Yang takut atas kebesaran Allah misalnya. Al-musaddiqin biwa'dihi wa ma'idihi, yang percaya, yakin akan adanya janji dan ancaman Allah. Jadi kita fisiyaki, fisiyaki. Siap kalam, kalau kita sering dengar siapul kalam, aksen, lawan katanya. Maksudnya mungkin tujuannya ini, tapi maksud dari inti dalam itu tidak seperti itu. Siapul kalam ya, maksud yang lain. Runtutannya ya. Ya. Mana lagi saya kalau menjarir ista'inu ayyuhal akhbar, kita bihabsi anfusikum. Habsun, menahan. Habsun itu menahan. Menahan diri dari segala hal-hal yang untuk taat kepada Allah, iqamatus salat, al-mani'ah, al-fahsya al-munkar. Al-fahsya, perbuatan yang keji, al-munkar, yang dilarang, yang tercela dan sebagainya. Itu saja ya. Ada lagi, Ustaz? Ta'muruna, kan banyak kan para kiai, para ustadz, para tabi'in, para ustadz kayak saya kecil-kecilan itu kan sering dia menganjurkan tentang keutamaan ini, keutamaan ini, tapi berhubungan dengan ta'muruna nasabil bir ini, Ustaz. Tapi sendirinya kadang-kadang kayak kita sebenarnya yang lain-lain ini tidak satu pun dia amalkan. Dendanya dari Allah itu apa orang seperti itu, Ustaz?
Terkait ya tak merunan nasa. Terkait aqimis sholat, iya. inna sholata bahwa bulan Ramadan begini orang sendirinya satu kali pun tidak hatam. Dan kadang-kadang saya lihat sendiri di mata saya takbiran aja nggak mau takbiran dia di sini, cuman nyampe seperti Pak Ustadz lah, nyampe langsung ngobrol sama saya begitu. Dia langsung ngobrol lah, takbiran aja nggak mau takbiran begitu, apalagi ayat-ayat Quran yang lain mau dibaca kemarin-kemarinnya. Takbiran yang begitu indah, yang begitu enteng aja dia nggak mau takbiran begitu. Nah lagi Pak Ustadz, saya lihat itu di mata saya sendiri, yang paling jelas hari Jumat mau jadi khotib seperti Pak Ustadz umpamanya, datang langsung duduk, langsung ngobrol sampai dia mau naik begitu. Dan itu kan keartian atak merunan nasi, dia kan mau nyuruh orang Pak Ustadz. Dan sendirinya itu aja udah nggak bisa mengamalkan apa yang mau disuruh begitu. Apa dia nggak ngerti apa gimana begitu. Persoalan begini, kadang-kadang harus disikapi bahwa perintah itu kan ada yang baik, yang besar ya, ada yang mahdo, ada yang... Maka dalam ayat ini kembali, aqimis sholat, inna sholata tanha. Sholat yang baik, sholat yang benar, sholat yang mendatangkan kekhusyuhan dan sebagainya, manfaatnya itu mencegah fahsya wal munkar salah satunya. Walaupun dalam konteks yang lain ya, bahwa manusia diperintahkan menyampaikan, melakukan segala kebaikan itu ada wasiat, ada sebab-sebab wasiat. Nah, wasiat itu ya kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang itu biasa manusia. Maka disuruh ingatkan istaminu talabul aun. Terus jangan sampai putus, jangan sampai lengah dari hal-hal yang semacam itu. Terus berkembang. Karena ketika kita melakukan satu perbuatan al-fasl munkar, berarti di situ ada yang masih belum sempurna, belum tercapai, bahwa sholat kita belum bisa mencegah dari perbuatan al-fasl. Maka selalu kita jangan nanti manusia ketika sudah merasa bagus, merasa bahagia, cukup udah. Dan mana cukup? Karena perintahnya itu ista'inu, talabul isti'anah itu selalu sampai akhir kiamat. Maka fi'ilnya fil amr. Utlubu aqimis sholat, bukan setelah dia sholat kemudian berhenti ya besok udah lupa lagi, akan ista'inu atau labul auna terus. Yang penting dia berdakwah. Qul amantu billah sumastaqim, berimanlah kepada Allah sumastaqim, berhenti ya. Terus istiqomah. Jadi tidak berhenti di situ, tapi selalu terus. Ya, persoalan kita sudah ini kan di dalam hati, di dalam keyakinan kita yang merasa kita, dan itu nggak bisa akan muncul kalau kita nggak banyak pertolongan. Kalau kita nggak dapatkan sesuatu yang lain, ilmunya, belajarnya dan sebagainya. Semakin belajar kan semakin yakin, semakin enak, semakin damai, semakin tentram, semakin banyak. Nah, itu keyakinan. Itu salah satu di talabul ilmu. Maka ayatnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'ana, talabul aun, mintalah pertolongan. Istighfar, talabul istighfar, minta istighfar terus. Enggak ada pernah ayatnya itu berhenti, cukup di situ. Ila yaumil qiyamah, mintalah pertolongan, mintalah kemudahan dan sebagainya. Maka doa itu salah satunya untuk tujuan. Itu ya. Itu salah. Kalau ada orang ya kita hanya sekedar mengingatkan, hanya menyampaikan dan sebagainya. Karena pada dasarnya ini adalah perintah. Maka dikatakan wasiat. Ini adalah sholat dan sebagainya. Kalau ada yang ini ya kita mintalah istighfar, mudah-mudahan dia berikan kemudahan, dia berikan pertolongan, Allah berikan petunjuk dan sebagainya misalnya. Dan itu saja. Tapi semuanya ya emang perbuatan itu ringan. Maka kalau katanya kalimatane khafifatane sakilatane fil mizan habibatane ila rahman, ayat yang mudah ringan diucapkan
Ya, kalau dulu subhanallah, walhamdulillah, tapi nggak semuanya. Tapi berat itu juga. Nah, ila ala khasiin. Nah, kalau nggak kita biasa khusyuk, nggak biasa istiqomah, ya kita nyampe misalnya tadi ditanya duduk, ya kalau nggak terbiasa, makanya itu berat. Makanya orang-orang yang khusyuk di tempatnya kita khusyuk, di mana kita tempat khusyuk? Lah, karena itu tempatnya kita duduk khusyuk. Di tempat yang lain kita harus bicara, harus ngobrol, gitu. Semuanya ada hikmahnya. Termasuk di anu setan, dibisikin setan kayak saya Pak Ustadz ya. Soalnya orang seperti itu kalau ada di samping saya, pas orang-orang dianggap ngerti lah, lebih ngerti dari saya dan katanya penganggapan perhitungan saya karena dia udah punya titel sampai ini sedangkan saya nggak punya. Itu sama saya dianggap mengganggu ke saya, kehusuan saya itu Pak Ustadz. Ya. Kalau datang-datang duduk langsung ngobrol lebih kencang daripada dikir saya begitu, mengganggu ke kuping saya itu dianggap mengganggu sama saya. Apa saya sendiri itu lagi dibisikin setan apa gimana? Aturan kalau kata saya yang benar itu udah biarin aja dia kan aku begini kata saya. Itu keyakinan kita. Tapi pada hakikatnya kalau kita pahami benar, wasta'inu, mintalah pertolongan dari apa? Dari hal-hal yang membisikkan kita dari berbuat as-sabru al-qab'anul ma'asi itu kan udah jelas. Hal-hal yang mengajak kepada perbuatan yang maksiat, yang sayiat, yang kecil lah. Yang kecil itu sayiat. Kalau maksiat mungkin lebih besar. Jadi banyak aja godaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah dan sebagainya. Itu bagian dari pertolongan Allah dengan cara mendekatkan diri dengan ta'awud, mendekatkan diri dengan bismillah, itu sebagainya. Makanya ayatnya wasta'inu bisabri wassalah itu sebagainya. Ini ayat kalau seandainya kita pahami benar, kita tekuni, ayat itu besar sekali manfaatnya. Itu salah. Wasta'inu bisabri betul. Dengan sholat, dengan berkat, dengan ini sebagainya. Ya sebenarnya seperti itu kita ngobrol ini. Kalau yang pasti godaannya banyak. Kalau kita ngobrol aja gini terus pasti ada orang yang ngantuk pasti. Kalau terlalu serius, maka kalau dakwah bisa diselingi yang lucu-lucu, yang biar orang ngantuk. Karena setan. Jangan baca Quran aja kita terlalu serius ngantuk tidur. Coba kalau kita selingi. Itu pasta'inu bisa beriwas salat. Kan itu boleh saya simpulkan tadi yang daripada ya. Pas sabar dan salat itu adalah pengendalian emosi dan dari kalau berangkat lunak itu sabar itu berangkat lunaknya, bahwa salat itu berangkat kerasnya. Ya boleh. Ya, sabar. Simpulan saya ada kalau benar-benar Allah memberikan petunjuk itu atau wasiat tadi lengkap. Jadi maka ada kata salat Allah bisa kita wujudkan dalam tindakan. Dan pengendalian emosi lebih pada pengendalian emosi. Tapi kalau sholat itu kelihatan ditunjukkan dengan tindakan. Rasanya. Jadi wasiatnya tadi yang seperti itu. Ya, karena sholat itu ibadah yang terlihat. Sedangkan sabar ibadah yang nggak kelihatan. Kalau sabarnya tidak. Kita kelihatan sabar itu nggak kelihatan besar kayak apa. Tapi sholat sama sholat kelihatan. Gitu. Ya soalnya begini Pak Ji, Pak Ustadz juga sempat teman. Kita datang dari rumah niatnya itu kan mau sholat asar apa sholat apa. Benar-benar karena saya sendiri nih Pak Ustadz, benar-benar keperluan saya kepada Allah itu sangat banyak yang mau dipinta begitu. Tahu datang Pak Tommy dengan Bapak ini di samping saya kanan saya langsung ngobrol aja kan ini orang datang ke sini apa minta apa cuma harus sabar. Harus sabar. Nah kalau enggak begitu menghadapnya itu bagian dari astagfirullah bisabri. Karena kalau kita nggak sabar emosi pasti yang lain. Dampaknya ya ada. Makanya harus diajak bersabar. Ujian itu. Ujian.
Iya, Kalau saya Ustaz kadang-kadang langsung mohon aja kepada Allah. Kalau orang ini mau mengganggu saya, tidurin aja ya Allah begitu. Itu bagian dari daripada mengganggu saya suruh tidur aja. Sabri. Kalau Tapi kita nggak sabar, sering Allah saya nggak dapat apa-apa. langsung ngasih bener sama saya tuh langsung bener dia langsung tidur, langsung kadang-kadang tidur sampai selesai. Iya. Dan daripada ganggu saya lagi benar-benar mau nangis, minta keperluan saya sangat banyak kepada Allah. Datang-datang Pak Tommy dengan Bapak inilah sanggapnya contohnya. Atau Mas Robi, ngobrol berdua sampai khotib mau naik kadang-kadang. Saya lebih baik minta suruh tidurin aja kepada Allah. Tidurin kalau orang ini mau mengganggu saya. Iya, sebenarnya kalau kita lihat kesimpulan ini kan ibadah. Ibadah yang mahdoh, yang kelihatan, sholat, ibadah, puasa dan sebagainya itu mahdoh. Nah, tapi kata sabar itu ibadah misalnya bisa jadi bukan saja sholat, banyak sosial, kehidupan bermasyarakat dan sebagainya itu harus dipenuhi juga. Kalau tidak, makanya dibilang la kabirat, lam itu laka taukidnya untuk sangatlah besar, amat sangat besar. La kabiratun, bukan kabiratun saja, la. Nah, la itu litakid. Memang berat. Kita mau sholat aja anak kita ini masalah banyak halangan, banyak yang baik. Semuanya ya itu semuanya kita dinasihatkan dengan ayat ini untuk senantiasa kita belajar, meningkatkan diri untuk bersabar, meningkatkan diri dengan amalan sholat dan sebagainya. Itulah untuk menjadi orang-orang yang diperintahkan oleh Allah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Baik. Begitu ya, Ali ya. Mungkin Bapak-bapak cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sedikit. Sama saya. Ayat Al-Quran. Innallaha ya. Ayat itu kan banyak. Innallaha Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti sama masih kaitan dengan ayat ini juga. Pasti kalau sudah sebaik sabarnya dapatnya itu Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu aja makanya. Baik ya, cukup mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita ini. Kita lanjutkan di pertemuan lain. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak berlimpah, yang berkah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Da'wa subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali dari semalam sampai sekarang mantap pengajian. Ya, pagi aja begini Ustaz enak Ustaz. Nah,